لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yakni menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari yang mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khusus dari pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Ada beberapa sahabat sedang mendengarkan isi pertanyaan-pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika menanyakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah engkau orang yang paling bangkrut nanti di hari kiamat kelak nanti, siapakah dia?" Lalu para sahabat kebingungan. Ada salah satu sahabat mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, orang yang paling bangkrut di hari kiamat kelak nanti adalah salah satunya orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Justru itu orang tersebut sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, bahkan sholatnya tepat waktu, dan bahkan dia sholat sunnah pun tidak pernah dia tinggal." Lalu sahabat yang kedua mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, kalau begitu, kalau orang bangkrut di hari kiamat kelak nanti adalah orang yang senantiasa selama hidupnya tidak pernah menjalankan puasa Ramadan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang tersebut justru orang yang paling rajin puasa Ramadannya selama 1 bulan penuh, bahkan dia melanjutkan puasa saum sunnah di bulan Syawalnya. Lalu sahabat yang lain kebingungan, "Kalau begitu apa ya Rasul?" Sahabat yang lain mengangkat tangannya, "Ya Rasul, kalau begitu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat kelak nanti adalah orang yang tidak pernah memberikan sedekahnya, tidak memberikan infaknya selama hidupnya." Lalu Rasulullah SAW menjawabnya,
Justru itu orang tersebut rajin memberikan infak dan sodakohnya, bahkan dia tidak pernah tinggal zakat malnya. Lalu sahabat-sahabat lainnya kebingungan. Ada sahabat yang selanjutnya mengangkat tangan, ya Rasulullah, kalau begitu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat kelak nanti, orang yang senantiasa selama hidupnya tidak pernah pergi haji, tetapi dia sudah sanggup dan sudah mampu. Kata Rasulullah SAW, justru itu orang tersebut rajin pergi haji, bahkan setiap bulannya dia berangkat umroh. Lalu seluruh sahabat kebingungan, kalau begitu ya Rasulullah, siapakah orang bangkrut di hari kiamat kelak nanti ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat kelak nanti adalah jarisu wa khati'ur rahim. Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat kelak nanti orang yang jahat terhadap tetangganya dan orang yang memutus tali silaturahim kepada saudaranya. Kita perlu ketahui berita-berita akhir-akhir ini kita sangat mencengangkan, bahkan kita sangat menyedihkan. Biadabnya Israel itu sangat jahat terhadap tetangganya Palestina. Sedikit demi sedikit tanah Gaza diambil oleh Israel laknatullah alaihi. Bahkan sekarang akhir-akhir ini dibombardir Palestina oleh negara Israel laknatullah alaihi. Artinya orang tersebut, orang Israel tersebut sifat Yahudinya. Bahkan kita kalau memiliki sifat orang Yahudi, kita bukan haknya, namun kita ambil itu haknya. Artinya tanah itu bukan tanah kita, tetapi kita mengambil haknya. Israel mempunyai sifat itu. Di tengah-tengah Gaza dan Palestina ada Israel. Ketika orang-orang Gaza sedang meleng, ketika orang-orang Gaza sedang lengah, disitulah Israel mengambil tanah sedikit, mengambil tanah bukan haknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudhu ahaduhum, tidak ada seorang di antara kalian shibran fil ardi, mengambil hak tanah sejengkal di muka bumi, bi ghairi haqqihi, tanpa haknya, illa tawakahullah, melainkan Allah menjempit tanah nanti di akhirat kelak nanti, illa sab'ina ardina, sampai 7 lapis tanah bumi yaumil kiamah, pada hari kiamat kelak nanti. Oleh karenanya kita dijauhkan dari sifat-sifat Yahudi, dari sifat-sifat orang Israel yang merebut hak bukan haknya. Akan tetapi orang Israel yaitu sifatnya haus dengan dunia, dan sifatnya itu tidak pernah rasa puas ingin menghancurkan negara Palestina dan Gaza. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada momentum mulia kali ini mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia hidup yang nikmat, rezeki yang tidak bisa dihitung satu persatu. Rasa syukur ini merupakan satu bentuk tahu diri dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan semakin menguatkan kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki selama di dunia ini. Semua yang kita miliki di dunia ini sejatinya adalah titipan yang sewaktu saat akan diambil oleh sang maha pemilik yang hakiki dan abadi, yang yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, syukur ini tidak hanya diwujudkan melalui ucapan dengan kata-kata saja, namun lebih dari itu harus mampu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sudah menjadi tuntunan agama Islam agar umatnya mewujudkan syukur dengan 3 hal, yakni syukur bil janan, syukur dengan hati, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, dan syukur bil arkan, syukur dengan tindakan. Kita tak boleh menjadi insan yang kufur terhadap nikmat nyata yang telah dianugerahkannya. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali agar kita tidak ingkar kepada nikmat yang agung. Ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara wujud syukur bil arkan atau syukur dalam tindakan
bisa kita lakukan dengan cara berbagi nikmat yang kita dapatkan kepada orang atau pihak lain, seperti saat kita bahagia mendapatkan nikmat rizki berupa harta benda. Kita bisa mengambil sebagian dari rizki tersebut untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Langkah ini tentu akan membuat orang lain bahagia dan juga akan semakin menjadikan diri kita bertambah lebih bahagia lagi. Kita pun sebenarnya tak perlu khawatir jika berbagi rizki dengan orang lain. Rizki kita akan berkurang. Kita perlu sadari bahwa rizki bukanlah matematika secara logika. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Namun justru sebaliknya, rizki adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang terkadang kita alami sendiri. 1 dikurang 1 bisa menjadi 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, "Ma naqasa mala min sadaqah." Harta tidak berkurang karena bersedekah. Dalam hadis lain, "Ma ahsana 'abdus sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla al-khilafah ala yarqatih." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kekhawatiran berkurangnya rizki jika dibagikan pada orang lain tentu sangat tidak beralasan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa rizki yang ia berikan bukan hanya dari kita bekerja saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini menjadi pegangan kita untuk menghilangkan kekhawatiran tentang rizki di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya yang memiliki skenario rizki dalam hidup kita. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil yang kita dapatkan pun sejatinya bukan melulu karena hasil kerja keras kita. Semua itu sejatinya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya bisa kita lihat dan amati bersama-sama dalam kehidupan nyata. Terkadang kita melihat orang yang bekerja keras siang malam, pagi pergi pulang sore, namun hasil yang didapatkan masih kalah dengan seseorang yang terlihat santai dalam bekerja. Ini merupakan bukti bahwa rizki adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat lain di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menegaskan bahwa jika kita memiliki harta dan menginfakkannya, terlebih infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib, berandai-andai orang yang sedang mengalami sakaratul maut
dia ingin hidup 1 detik, bahkan 1 menit, dia ingin hidup sebentar, minta sama Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin, untuk bersedekah. Kenapa mereka orang sakaratul maut menyatakan untuk bersedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk pergi haji, bukan untuk berpuasa? Akan tetapi orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dia ingin hidup sebentar, ingin dia melaksanakan bersedekah. Ibnu Qayyim al-Zawji menyatakan, sedekah adalah proses sakaratul maut akan dimudahkan dengan sedekah. Sedekah adalah lampu yang paling terang nanti di alam kubur kelak nanti. Sedekah adalah pintu di surga nanti, ada namanya babus sakhoyah, pintu yang dilewati orang-orang yang rajin dermawan, yang rajin bersedekah. Lalu di hari kiamat kelak nanti, di hari mizan nanti, yang paling sulit untuk dipertanyakan adalah, yang paling banyak dipertanyakan adalah tentang harta. Dari mana kau didapat? Untuk apa yang kau didapat? Beruntunglah orang-orang yang rajin, yang gemar sedekah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rajin bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini, mari kita budayakan untuk saling berbagi, bersedekah, dan berinfak dari rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan khawatir untuk berbagi, karena hakikat memberi adalah menerima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah wantahu fima amar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam fi Palestin
Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan was su'al wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.